Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di channel Muhasabah Fiddin. Semoga dengan perjumpaan kita ini dicatat sebagai amal ibadah dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan alam Nabi kita, Nabi mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya kepada sahabat semua, saudara semua dimanapun berada yang sedang menonton video ini, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan, keafiatan, dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, dimudahkan segala urusan, dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Sya'ban merupakan bulan ke-8 dalam kalender Hijriyah, yang mana bulan ini berada di antara bulan Rajab dan Ramadan. Bulan Sya'ban memang memiliki keutamaan tersendiri di hati kaum muslimin sebagai persiapan menuju bulan suci Ramadan. Biasanya kaum muslimin menyambut bulan Sya'ban ini dengan mengerjakan berbagai macam amalan sunnah dan juga puasa. Namun sebelum itu, ada doa yang sebaiknya kita baca pada awal bulan Sya'ban. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Ya Allah, berkatilah kami pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikan kami dengan bulan Ramadan. Doa ini sebaiknya kita baca ketika memasuki awal bulan Sya'ban. Dan seperti yang kita tahu, bulan Sya'ban merupakan bulan yang bisa dikatakan istimewa. Karena amal yang kita kerjakan pada bulan Sya'ban ini tak hanya dicatat, namun juga disampaikan langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, apabila kita mengerjakan kebaikan atau memperbanyak membaca Al-Quran di bulan Sya'ban, seketika itu akan disampaikan para malaikat, ya Allah, si fulan membaca surah ini, si fulan membaca surah ini. Subhanallah. Bahkan Rasulullah SAW pun sangat memperhatikan bulan Sya'ban, sebagaimana yang pernah diriwayatkan dalam hadis Imam Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha. Ia berkata bahwa, maka belum pernah kulihat sebelumnya Rasulullah SAW melengkapkan puasanya 1 bulan penuh kecuali saat bulan Ramadan, dan belum pernah juga kulihat beliau memperbanyak puasa lebih dari saat beliau di bulan Sya'ban. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari hadis tersebut kita bisa simpulkan bahwa selain di bulan Ramadan, Rasulullah SAW mengerjakan puasa paling banyak melebihi bulan-bulan lainnya, yakni pada bulan Sya'ban. Selain itu, terdapat malam istimewa yang ada pada bulan Sya'ban ini, yakni malam nisfu Sya'ban. Pada malam nisfu Sya'ban, Allah mengampuni dosa-dosa seluruh umat kecuali 2 orang, yakni orang musyrik atau menyekutukan Allah, dan orang yang bertengkar tapi belum berdamai sampai malam nisfu Sya'ban. Lalu amalan apa saja yang bisa kita kerjakan pada bulan Sya'ban? Setidaknya ada 5 amalan yang bisa kita amalkan. Yang pertama, memperbanyak membaca sholawat. Tidak menjadi rahasia lagi bagi seorang mukmin bahwa dengan kita memperbanyak sholawat, maka kita sangat berharap kelak pada hari kiamat kita semua bisa mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Oleh sebab itu, perbanyaklah bersolawat pada bulan Sya'ban ini, kapanpun dan dimanapun. Lalu yang kedua, puasa sunnah.
Di bulan Sya'ban kita sangat dianjurkan untuk memperbanyak puasa sunnah. Tidak ada batasan untuk jumlah puasa di bulan ini. Boleh 1 bulan penuh atau semampu kita bisa mengerjakan puasa. Dan di bulan ini juga merupakan kesempatan bagi kita yang masih punya hutang puasa pada bulan Ramadan sebelumnya. Oleh sebab itu, perbanyaklah puasa sunnah pada bulan ini. Karena Rasulullah SAW telah memberikan contoh untuk kita supaya banyak mengerjakan puasa di bulan Sya'ban. Yang ketiga, memperbanyak membaca istighfar. Sudah tidak dipungkiri lagi, membaca istighfar memiliki banyak manfaat bagi kita. Apalagi jika membaca istighfar di waktu-waktu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti bulan Sya'ban dan malam nisfu Sya'ban. Dalam kitab Maza fi Sya'ban, Sayyid Muhammad bin Abbas juga menyebutkan manfaat lain membaca istighfar. Di antaranya adalah diberi kemudahan dalam rezeki, diberi jalan keluar dalam setiap kesulitan, hingga dilapangkan segala kesempitan. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Barang siapa yang senantiasa beristighfar, maka Allah akan menjadikan baginya jalan keluar pada setiap kesulitan dan kelapangan dalam setiap kebingungan, dan memberikannya rezeki dari jalan yang tidak dia sangka." Hadis riwayat Abu Daud. Kemudian yang keempat, memperbanyak membaca Al-Quran. Seperti yang kita tahu, membaca Al-Quran insya Allah akan mendatangkan pahala untuk kita, apalagi di bulan Sya'ban seperti ini. Apa yang kita baca akan langsung disampaikan oleh para malaikat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, mari kita hidupkan bulan Sya'ban ini dengan memperbanyak membaca Al-Quran. Insya Allah kita bisa mendapatkan pengampunan dan kecintaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, bersedekah. Meski sedekah merupakan amalan yang dianjurkan dilakukan pada bulan apapun, namun pada bulan Sya'ban ini ada yang menarik, yakni amal baik apapun yang kita kerjakan akan langsung dinaikkan. Oleh sebab itu, tambahlah sedikit dari sedekah kita pada bulan Sya'ban ini. Insya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadikan amal kita berkah dan mendapat ganjaran yang banyak. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.